Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas adalah perjuangan peletak dasar agama-agama dan kepercayaan. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama-agama hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari peran serta para pendiri atau peletak dasar utama setiap agama ataupun kepercayaannya. Setiap agama ataupun kepercayaan memiliki kekhasan dalam berkeyakinan. Kekhasan tersebut terutama dalam hal keselamatan akhir. Keselamatan itu perlu diperjuangkan dan diusahakan, yaitu dengan cara hidup seperti yang diteladankan oleh para pendiri agama atau kepercayaan. Namun kenyataannya, hidup umat beragama ataupun kepercayaan seolah masih jauh dari yang dimaksudkan oleh para pendiri. Maka dengan itulah pada saat ini kita belajar untuk mengetahui tentang perjuangan peletak dasar agama-agama yang kita anut. Apa yang dimaksud dengan peletak dasar agama itu tersebut? Pengertian dari peletak dasar agama-agama adalah orang yang ide-idenya, gagasan-gagasannya, ataupun pemikiran-pemikirannya digunakan agama tertentu sebagai pedoman hidup beragamanya. Orang ini belum tentu mendirikan agama, hanya pemikirannya dan teladan hidupnya menjadi pedoman hidup agama tertentu. Pendiri agama adalah orang yang pertama kali menyatakan ataupun memproklamirkan bahwa kehadirannya di dunia ini membawa agama tertentu. Penerus warta agama adalah mereka yang melanjutkan usaha dan perjuangan para peletak dasar dan pendiri agama. Mereka itu pertama-tama adalah lembaga keagamaan di mana di dalamnya terdapat para pemimpin agama. Kita pun juga dikatakan sebagai penerus warta agama. Keterlibatan dan sumbangan kita sebagai warga jemaah agama sangat penting dalam penerusan warta agama. Supaya bisa meneruskan warta agama, maka kita harus mengenal dengan baik para peletak dasar agama, para pendiri, para penerusnya, dan ajaran agama yang kita anut. Setiap agama memiliki peletak dasar sendiri-sendiri. Ide dasar dan ajaran dari peletak dasar inilah yang kemudian dijadikan pedoman hidup beragama. Namun, tidak semua peletak dasar agama menjadi pendiri agama, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Terus yang selanjutnya, siapakah peletak dasar agama-agama itu? Yang pertama, agama Islam. Agama Islam mengakui bahwa Allah mengutus tokoh dan sosok yang sangat dihormati, yaitu Nabi Muhammad. Beliau menjadi panutan, pemimpin, rasul, dan nabi besar. Maka peletak dasar agama Islam adalah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah agama Katolik. Agama Katolik mengakui dan mengimani Yesus sebagai sosok dan tokoh terbentuknya agama Katolik. Hidup, ajaran, karya, dan bahkan sengsara, wafat dan kebangkitannya sungguh membuka mata begitu banyak orang untuk menantikan keselamatan. Yang ketiga adalah agama Kristen. Agama Kristen sama dengan agama Katolik bahwa peletak dasar agama adalah Yesus sendiri. Yesus sebagai sosok yang paling penting. Agama Kristen mengakui dan mengimani Yesus
sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, melaksanakan karya penyelamatan bagi manusia, serta menjanjikan kebahagiaan abadi dan pembebasan. Yang keempat adalah agama Buddha. Agama Buddha mengakui dan menghormati Siddhartha Gautama sebagai peletak dasar agama ataupun pendirinya. Kelima adalah agama Hindu. Agama Hindu mengakui, menghormati, dan menyembah para maharsi sebagai sosok dan figur yang menjadi peletak dasar berdirinya agama Hindu. Maharsi adalah orang-orang suci yang dipilih Tuhan untuk dapat berhubungan ataupun berkomunikasi dan menerima wahyunya. Yang keenam adalah Konghucu. Peletak dasar agama Konghucu adalah Konghucu atau Konfusius. Konfusius menekankan kaitan antara jalan langit dan jalan bumi dengan jalan kemanusiaan. Setelah kita tahu siapa yang menjadi peletak dasar agama-agama ataupun kepercayaan, selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi perjuangan dari peletak dasar agama-agama tersebut. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad. Banyak orang menentang ajaran dan usaha Nabi Muhammad. Mereka adalah para penduduk dan penguasa Mekah, kaum feodal, dan para pemilik budak yang berasal dari sukunya sendiri yaitu Quraisy. Mereka adalah orang-orang mapan yang merasa lebih berharga daripada Allah. Mereka juga merupakan para penyembah berhala. Di luar Mekah, perjuangan Nabi mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berpendapat bahwa di luar Israel tidak ada Nabi. Yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus mewartakan kabar gembira bagi orang miskin dan tertindas, menyembuhkan banyak orang sakit, mengajarkan supaya manusia bertobat dengan mengubah cara hidupnya menjadi lebih baik. Namun banyak pihak menentang Yesus. Mereka adalah para ahli kitab dan orang Farisi atau ahli Taurat, juga para penguasa yang mengadili Yesus, mengolok-olok dan menyalibkan Yesus sampai wafat di kayu salib. Yang ketiga adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini berjuang dan berusaha dengan hidup menderita, berpuasa dan bertapa di hutan untuk menemukan pencerahan budi. Yang keempat adalah Konghucu atau Konfusius. Konfusius memiliki kepedulian kepada sesama, khususnya rakyat miskin dan menderita. Namun banyak yang menentang bahkan menghambatnya. Penghambatan itu dilakukan oleh orang-orang yang iri terhadap keberhasilan Konghucu. Mereka memfitnah Konghucu. Disinilah Konghucu banyak menderita, tetapi ia tetap setia pada ajarannya. Yang selanjutnya adalah apa relevansi dari perjuangan peletak dasar agama-agama dalam usaha pembaharuan masyarakat. Yang pertama, berjuang bagi orang-orang sejamannya agar mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang kedua, mereka berupaya untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi para pengikutnya dan orang lain. Yang ketiga, berkorban untuk banyak orang dan berusaha untuk memajukan kualitas hidup masyarakat berdasarkan pada ajaran dan semangat tokoh, terutama yang telah terumus dalam ajaran agama atau kepercayaan. Selain itu, karya-karya di bidang kemanusiaan, misalnya kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat dewasa ini tetap menunjukkan bahwa ajaran-ajaran luhur yang diwartakan oleh para tokoh masih tetap hidup dan berkembang.
Demikianlah pokok pembelajaran kita pada hari ini tentang perjuangan peletak dasar agama-agama dan kepercayaan, meliputi pengertian peletak dasar agama, terus siapa yang menjadi peletak dasar agama, dan bagaimana perjuangan dari peletak dasar agama, serta relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat dalam usaha pembaharuan hidup masyarakat. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.